Kisah Umar bin Khattab masuk Islam dan menjadi khalifah. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Umar adalah khalifah kedua yang meneruskan perjuangan Rasulullah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar menjadi Khulafaur Rasyidin selama 10 tahun pada 634 hingga 644 Masehi atau tahun 13 hingga 23 Hijriah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi julukan Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq yang artinya pembeda. Umar mampu membedakan kebenaran dan kebatilan. Gelar Umar bin Khattab lainnya adalah Amirul Mukminin yang artinya berarti pemimpin orang-orang beriman. Umar bin Khattab terkenal sebagai sosok yang keras dan pemberani. Bahkan sebelum masuk Islam, Umar sangat menentang Nabi Muhammad. Dia ditakuti kaum muslimin kerana kerap menyiksa pengikut Rasulullah. Pada suatu hari, amarah Umar pun pecah. Dengan gagah berani, Umar membawa pedang hendak membunuh Rasulullah. Namun di perjalanan ia bertemu Nuaim bin Abdillah yang memberitahu bahawa adik Umar, Fatimah, telah masuk Islam. Umar pun berbalik dan bergegas menemui adiknya. Dengan emosi yang memuncak di depan rumah, Umar mendengar Fatimah dan suaminya membaca Al-Quran. Umar menampar Fatimah, sang adik, lantas tersungkur dan menangis. Umar pun melihat bacaan Al-Quran yang sedang dibaca adiknya. Dia tersentuh dengan bacaan surat Taha itu. Hatinya pun luluh. Seketika Umar ingin bertemu Nabi Muhammad. Kali ini Umar tidak ingin membunuh Nabi Muhammad, melainkan hendak masuk Islam. Umar menuju Darul Arqam, tempat Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabat. Saat Umar datang, para sahabat panik dan takut Umar bakal menyerang. Namun Rasulullah justru membukakan pintu untuk Umar. "Apa yang membawamu datang kemari, wahai Umar?" tanya Rasulullah. Umar pun menjawab dia beriman kepada Allah. Umar pun mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah dan para sahabat menyambut bahagia keislaman Umar dengan bertakbir. Setelah Umar masuk Islam, Umar menyarankan Rasulullah agar tak lagi menyiarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah dan para sahabat mulai dakwah terang-terangan. Pengikut Nabi Muhammad pun mulai berkembang. Umar juga orang yang paling terdepan membela dan melindungi Nabi Muhammad. Umar selalu setia berada di sisi Rasulullah. Dia ikut dalam setiap peperangan. Umar bahkan disebut sebagai sahabat utama Nabi Muhammad setelah Abu Bakar As-Siddiq. Saat Rasulullah meninggal, Umar merupakan salah satu orang yang paling terpukul. Umar dan sahabat Nabi lainnya bertekad melanjutkan perjuangan sang baginda. Ketika itu, Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah dan Umar dipercaya menjadi salah satu penasihatnya. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar pun ditunjuk menjadi khalifah kedua. Di bawah pimpinan Umar, Islam semakin berkembang pesat. Umar mampu mengambil alih Mesopotamia, sebahagian pusat dari Kekaisaran Sassanid. Umar juga mengambil alih Mesir, Palestina, Suriah, Afrika Utara dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Umar juga banyak mengubah tatanan pemerintahan. Umar mulai melakukan sensus dan mulai menghitung penanggalan Islam saat peristiwa hijrah. Inilah asal-usul nama tahun Hijriah. Umar bin Khattab meninggal dunia kerana dibunuh oleh Abu Lu'lu' saat akan menjadi imam syalat subuh. Setelah Umar meninggal dunia, posisi khalifah diduduki oleh Uthman bin Affan. Khalifah Umar bin Khattab dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Ia memiliki sifat-sifat yang patut diteladani seperti adil, penyayang, antusias, cerdas, teguh iman dan selalu sedia membela agamanya. Sifat-sifat tersebut tertanam mantap pada dirinya, tidak tersembunyi bagi orang yang memperhatikannya. Abbas Mahmud Al-Aqad, 1978. Masa muda Khalifah Umar bin Khattab. Umar lahir di Makkah dari klan Bani Adi yang bertanggungjawab atas arbitrase antar suku. Ayahnya adalah Khattab bin Nufail dan ibunya adalah Hantamah binti Hisham dari suku Bani Makhzum. Di masa mudanya, dia biasa merawat unta ayahnya di dataran dekat Mekah.
Meskipun baca tulis tidak umum, di Arab pra-Islam, Umar belajar membaca dan menulis di masa mudanya. Saat masih remaja, Umar mempelajari seni bela diri, menunggang kuda dan gulat. Dia tinggi, kuat secara fisik dan pegulat yang terkenal. Ia juga seorang orator berbakat yang menggantikan ayahnya sebagai penengah di antara suku-suku. Julukan Umar bin Khattab. Pertama, Al-Faruq. Julukan Al-Faruq berarti pembeda antara mana yang benar dan salah. Diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab. Julukan ini diberikan kerana Umar memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan yang salah dengan sangat jelas. 2. Abu Faiz. Umar bin Khattab memiliki julukan Abu Faiz kerana kecerdasan beliau dalam mengatur pemerintahan dan strategi perang yang cerdas. Julukan Abu Faiz ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Al-Adil. Julukan ini artinya yang adil. Umar bin Khattab merupakan pemimpin yang adil dan terkenal dengan keadilannya dalam memimpin umat Islam. Selama masa pemerintahannya, ia memperjuangkan hak-hak rakyat dan menegakkan keadilan di seluruh penjuru wilayah Islam. 3. Al-Muhaddis. Julukan ini diberikan kerana Umar bin Khattab merupakan seorang yang sangat gemar mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga banyak meriwayatkan hadis-hadis yang ia ketahui kepada para sahabat dan masyarakat umum. 5. Al-Qutb. Julukan ini artinya titik pusat atau pemimpin tertinggi. Umar bin Khattab merupakan salah satu pemimpin tertinggi umat Islam pada masanya. Julukan Al-Qutb menunjukkan keberhasilannya dalam memimpin umat Islam dan memperkuat peradaban Islam. Julukan-julukan tersebut menunjukkan betapa besar pengaruh Umar bin Khattab dalam sejarah Islam. Ia merupakan sosok yang sangat dihormati dan dihargai oleh umat Islam kerana kepemimpinan dan keadilannya. Teladan Sayyidina Umar. Bagi Umar, menjadi seorang kepala negara bukan sebuah privilege yang membuatnya merasa lebih istimewa dibanding rakyat biasa, tapi ada amanah besar yang harus diembannya betul-betul. Salah satu langkah yang Umar lakukan untuk menegakkan keadilan memastikan keadaan rakyatnya baik-baik saja di tengah paceklik yang melanda pada masa pemerintahannya adalah berpatroli dari satu rumah ke rumah lainnya. Hingga suatu malam, ia berkeliling untuk melakukan pemantauan. Saat itu, ia pergi seorang diri. Zaid bin Aslam yang melihat sang khalifah, lantas meminta izin untuk mendampinginya. "Izinkan aku untuk mendampingimu, wahai Amirul Mukminin," pinta Zaid. "Ya, silahkan," jawab Umar. Mereka berdua berkeliling kota Madinah dan sekitarnya hingga sampai di luar Madinah. Tampak dari kejauhan sebuah cahaya. "Sepertinya di sana ada musafir, orang yang melakukan perjalanan," kata Zaid. Penasaran, keduanya pun mendekati. Cahaya itu, ternyata itu adalah nyala api milik janda tua dengan 3 anak kecil yang semuanya sedang menangis. Wanita itu sedang memasak sesuatu di panci sambil menyumpahi Umar dalam doanya. "Wahai Tuhanku, berilah balasan pada Umar. Ia telah berbuat zalim. Enak saja kami rakyatnya kelaparan sementara dia hidup serba kecukupan," kata si wanita tua itu. Mendengar ucapan wanita itu, Umar pun menghampirinya dan mengucapkan salam. "Bolehkah kami masuk?" kata Umar dengan lembut. "Silahkan," jawab si wanita. Dia tidak tahu bahawa yang menghampirinya adalah sang khalifah. Umar menanyakan tentang kondisinya dan keadaan anak-anaknya. "Kami datang dari jauh. Aku dan anak-anakku kelaparan. Aku tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa," terang wanita itu dengan nada sendu. "Lalu, apa yang kau masak di panci ini?" tanya Umar. "Itu hanya air mendidih agar anak-anak mengira aku sedang memasak makanan." "Dengan begitu, mereka terhibur," kata wanita itu. Mendengar semua itu, Umar sangat malu, sedih dan tentu merasa sangat berdosa. Ia pun berpamit untuk pergi dan menuju ke sebuah toko untuk membeli banyak sembako. Riwayat lain menyebut ia menuju Baitul Mal.
Ia meminggulnya menuju kediaman wanita tadi. Wahai Amirul Muminin, turunkan bawaanmu. Biar aku saja yang memikulnya, pinta Zaid. Jangan, biar aku saja yang membawanya. Anggap saja aku sedang memikul dosa-dosaku. Juga semoga menjadi penghalang dikabulkannya doa wanita itu tadi, tegas Umar. Sambil memikul sekarung sembako yang begitu berat menuju rumah wanita janda itu, ia terus menangis kerana merasa sangat berdosa. Tidak hanya sampai di situ, Umar pun ikut memasakkan untuk mereka. Setelah makanan siap, Umar mempersilahkan mereka untuk menikmatinya. Silahkan, sekarang kalian semua bisa makan, kata Umar. Senyumnya melebar melihat wajah-wajah mereka yang tidak lagi murung. Ibu mulai sekarang tidak perlu lagi mendoakan keburukan untuk Umar ya. Mungkin dia belum mendengar kabar ada kalian kelaparan di sini, kata Umar dengan lembut. Kisah tanggungjawab Umar ini menjadi tamparan keras bagi pemimpin negeri ini yang kadang mengabaikan kepentingan rakyat sementara kebutuhan pribadi menjadi prioritasnya. Apakah mereka berfikir di akhirat kelak bagaimana nanti saat dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga kisah Umar bin Khattab bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih sudah menonton, subscribe, like, komen dan share.